Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang wanita ini mengaku keturunan langsung Raja Majapahit. Namun sebelumnya saya sarankan untuk like dan subscribe ke channel ini. Angin sore menyapu halaman kecil rumah joglo tua di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu. Di sanalah seorang wanita parubaya bernama Nyi Ayu Lastri tinggal seorang diri. Ia dikenal sebagai perajin kain batik klasik. Namun beberapa hari lalu, sebuah pengakuannya membuat warga sekitar terdiam. Dalam sebuah acara adat kecil yang dihadiri tetua desa, Lastri tiba-tiba berdiri, memandang lurus ke arah para undangan, dan berkata dengan suara pelan namun tegas, "Aku bukan orang biasa. Aku adalah keturunan langsung dari Ratu Tribuana Tunggadewi." Ruangan seketika hening. Tidak ada yang menanggapinya, kecuali 1-2 orang yang tertawa kecil mengira Lastri sedang bercanda. Tapi Lastri tak tersenyum. Ia kemudian mengeluarkan sebuah benda dari dalam kotak kayu yang ia bawa. Sebuah lempengan emas kecil berbentuk bunga teratai, dengan ukiran yang sangat rumit. Tanda ini diwariskan turun-temurun. Hanya yang berdarah Majapahit sejati yang memilikinya. Wajah para tetua berubah. Salah satu dari mereka, Mbah Wiryo, mendekat dan menatap lempengan itu dengan mata melebar. Ia lalu memanggil seorang peneliti muda bernama Dharma yang sedang melakukan riset budaya di desa itu. Dharma, yang sudah mendengar sekilas cerita soal Lastri, awalnya mengira semua ini hanya mitos yang diembuskan oleh warga tua. Namun ketika ia melihat lempengan itu dari dekat, dan mencocokkan pola ukirannya dengan manuskrip kuno Majapahit yang pernah ia pelajari, tubuhnya mendadak kaku. Ada simbol kerajaan di sana, bukan sembarang simbol, melainkan lambang keluarga inti kerajaan Majapahit yang selama ini hanya tercatat dalam satu manuskrip tua yang tak pernah ditemukan fisiknya. "Apa ibu tahu dari mana asal lempengan ini?" tanya Dharma nyaris berbisik. Lastri mengangguk pelan. "Dari nenekku, yang mendapatkannya dari neneknya lagi. Kami dijaga oleh satu sumpah, untuk tidak mengungkap jati diri kami sampai waktunya tiba." Malam itu, desa yang biasanya tenang terasa berbeda. Langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Dharma tidak bisa tidur. Ia memutar ulang setiap detail ukiran di benaknya. Ada satu bagian yang paling mengusik pikirannya. Motif bulan sabit bertumpuk di belakang bunga teratai. Motif itu belum pernah muncul di arsip sejarah manapun, kecuali di satu tempat yang telah lama dianggap dongeng belaka. Tempat yang menurut legenda adalah tempat pengasingan terakhir salah satu penerus Majapahit yang tak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Namun, jika pengakuan Lastri benar, maka bukan hanya sejarah Majapahit yang selama ini salah, tapi juga seluruh catatan tentang keruntuhannya. Dharma pun tahu, ia harus mencari jawaban lebih dalam. Tapi sebelum itu, ia harus tahu satu hal. Apakah Lastri benar-benar satu-satunya yang tersisa? Pagi itu, embun masih menggantung di pucuk daun saat Dharma melangkah cepat menuju rumah Lastri. Ia membawa beberapa dokumen tua dalam map lusuh, salinan dari catatan kuno yang ia temukan semasa kuliah di Yogyakarta, yang dulunya dianggap tidak valid karena terlalu banyak unsur mitos di dalamnya. Namun sekarang, setelah melihat lempengan emas itu sendiri, Dharma merasa ada benang merah yang selama ini luput dari perhatian para sejarawan. Lastri menyambutnya dengan senyum tipis. Rumahnya terasa seperti museum hidup, penuh dengan kain batik bermotif kuno, ukiran kayu, dan aroma dupa yang lembut. Dharma langsung menunjuk pada motif bulan sabit di lempengan itu. Motif ini pernah disebut dalam kitab Pararaton versi awal, tapi tidak ada bukti fisiknya. Sampai sekarang, Lastri duduk perlahan, mengelus lempengan itu seakan menyentuh bagian dari dirinya sendiri. Itu bukan sekadar hiasan. Itu penanda darah. Hanya keluarga yang membawa beban keruntuhan yang diberikan tanda itu. Simbol pengasingan dan harapan. Dharma menelan ludah. Ia tahu kisah tentang pelarian keluarga kerajaan setelah Majapahit runtuh. Tapi semuanya selalu dibungkus kabut mistik. Ia membuka salah satu dokumennya dan menunjuk pada peta kasar daerah perbukitan yang membentang di sisi timur Gunung Lawu. Tertulis dengan tinta pudar, Taman Rimba Wening. Menurut naskah itu, di sanalah tempat terakhir para bangsawan Majapahit yang tersisa menghilang,
membawa serta artefak dan rahasia yang tak boleh jatuh ke tangan penjajah. Lastri mengangguk pelan. Nenekku pernah menyebut tempat itu. Tapi kami dilarang mendekat. Dikatakan, tempat itu hanya bisa dijangkau oleh darah yang diizinkan. Dan menurut ibu, apakah ibu bisa masuk ke sana? Lastri memejamkan mata. Aku belum pernah mencoba. Tapi jika waktunya memang telah tiba, maka darah ini akan membimbingku. Dharma tak bisa menyembunyikan rasa gugupnya. Ia menawarkan diri untuk menemani Lastri ke tempat itu. Namun, sebelum mereka merencanakan perjalanan lebih jauh, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Seorang lelaki tua dengan tongkat berdiri di sana, dengan napas tergesa-gesa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Kerta, salah satu penjaga naskah leluhur yang selama ini tinggal menyendiri di hutan kecil sebelah barat desa. Ia mendengar kabar tentang pengakuan Lastri dari mulut warga dan datang bukan untuk membantah, tapi untuk memperingatkan. Ada pihak yang sudah mencari lempengan itu selama puluhan tahun, katanya dengan suara serak, dan mereka tidak ingin kebenaran muncul ke permukaan. Jika kalian pergi ke Rimba Wening, kalian tidak hanya akan menemukan kebenaran, tapi juga musuh yang telah menunggu sejak dulu. Lastri menggenggam lempengan di tangannya lebih erat. Mata Dharma menatap wanita itu lekat-lekat, dan untuk sesaat, ia merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Seolah mereka sedang membuka kembali pintu sejarah yang selama ini sengaja dikunci rapat. Namun yang paling membuat Dharma sulit bernapas adalah kalimat terakhir dari Mbah Kerta. Mereka tahu kalian akan ke sana, dan mereka tidak akan tinggal diam. Langit mendung menggelayut saat Lastri dan Dharma mulai berjalan meninggalkan desa. Tak banyak yang tahu rencana mereka, kecuali Mbah Kerta yang memberi seutas benang hitam dan sebutir batu kecil berbentuk oval. Kalung ini akan melindungi kalian sejauh yang ia bisa, ucapnya singkat, sebelum menghilang kembali ke kegelapan hutan. Perjalanan menuju Taman Rimba Wening tidak mudah. Jalur yang mereka lewati bukan bagian dari peta resmi. Lastri hanya mengandalkan ingatan samar dari cerita turun-temurun, tentang suara air yang mengalir di balik tebing, tentang pohon beringin kembar yang berdiri seperti penjaga gerbang, dan tentang bau bunga kantil yang hanya muncul jika seseorang yang berdarah Majapahit melintasinya. Di tengah perjalanan, Dharma mencatat semua hal aneh yang mereka temui. Ia bukan sekadar peneliti, tapi seseorang yang selama ini memendam rasa kecewa terhadap dunia akademik yang terlalu cepat menutup pintu pada hal-hal yang dianggap mitos. Saat melewati lekukan jalan sempit di antara dua batu besar, mereka menemukan sebuah arca yang telah tertutup lumut. Wajahnya rusak, namun dari bentuk mahkotanya, bisa dikenali sebagai figur kerajaan. Lastri menyentuh arca itu dengan tangan gemetar. Ini, lambang dari masa sebelum keruntuhan. Ini penjaga. Tiba-tiba, angin berhenti. Udara menjadi hening, seperti terhisap ke dalam kekosongan. Dharma melangkah maju, tapi batu kecil dari kalung yang diberikan Mbah Kerta memanas di dadanya. Sesuatu sedang mengawasi kita, gumamnya. Mereka melanjutkan perjalanan, dan setelah hampir 2 jam mendaki, akhirnya menemukan apa yang selama ini tersembunyi. Di balik kabut yang menggantung rendah, terbentang taman luas yang dipenuhi bunga liar, dengan batu-batu berukir tersebar rapi seperti bagian dari kompleks yang telah lama ditelan bumi. Di tengah taman itu berdiri sebuah bangunan setengah runtuh, dengan pilar melingkar dan lantai yang masih memancarkan kilau emas kusam. Lastri berjalan pelan, seolah mendengar suara-suara yang tak terdengar oleh Dharma. Ia berlutut di depan altar batu kecil, menarik nafas panjang, lalu membuka bagian dalam kotaknya. Lelehan cahaya samar terpancar dari lempengan emas saat ia menempatkannya di atas altar. Tak lama kemudian, tanah di bawah mereka bergetar perlahan. Dharma menahan napas. Dari balik semak, terdengar langkah kaki lain, terlalu berat untuk hewan, terlalu cepat untuk manusia tua. Dharma menoleh dan melihat bayangan hitam melintas cepat di balik reruntuhan. Lastri memegang bahu Dharma erat. Mereka sudah datang. Langkah kaki itu makin mendekat. Di sela kabut yang mulai menipis, sosok pria tinggi berbalut pakaian hitam kemerahan muncul. Wajahnya tertutup topeng perunggu kusam. Di belakangnya, 2 orang lain berjalan dalam diam,
membawa semacam tongkat panjang yang ujungnya berkilau seperti terbuat dari logam asing. Lastri berdiri perlahan, tak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Matanya menatap sosok bertopeng itu, seolah mereka pernah bertemu di masa yang tak bisa dijelaskan oleh waktu biasa. "Kau datang lebih cepat dari yang kukira," bisik Lastri lirih. Pria bertopeng itu tidak menjawab, tapi ia mengangkat tangannya, dan cahaya dari lempengan emas di altar tiba-tiba meredup, seperti terserap ke dalam telapak tangannya yang terbuka. Dharma yang sejak tadi mencatat semuanya tertegun. Jantungnya berdetak liar. Ini bukan lagi sekadar perjalanan sejarah. Ini adalah pusaran kekuatan kuno yang nyata. "Siapa mereka?" bisik Dharma pelan. "Mereka disebut Bayang Purba," jawab Lastri cepat. "Mereka adalah penjaga, tapi juga peringatan. Mereka akan menghapus siapapun yang mencoba mengungkap rahasia tanpa hak." Salah satu dari sosok pengikut bertopeng mengangkat tongkatnya. Dari ujungnya, keluar semburan asap tipis berbau tajam. Dharma merasa kepalanya ringan, seolah waktu melambat. Lastri mencabut kalung yang tadi diberikan Mbah Kerta dan melemparkannya ke tanah. Batu kecil di dalamnya pecah dan memunculkan cahaya biru yang menyilaukan. Dalam sekejap, ketiga sosok itu terhenti. Seolah cahaya itu membentuk batas tak terlihat yang tak bisa mereka langkahi. "Aku pewaris sah," ujar Lastri lantang. Suaranya bergetar tapi mantap. "Darahku mengalir dari jalur terakhir yang diasingkan. Dan ini," ia menunjuk lempengan emas, "adalah kunci untuk membangunkan warisan yang kalian lindungi." Bayang Purba diam. Kabut di sekitar mereka mulai berputar, lalu menyatu membentuk pusaran seperti dinding. Tiba-tiba, suara berat muncul dari arah runtuhan bangunan. "Jika kau benar, maka gerbang itu akan menerima darahmu." Sebuah batu datar di belakang altar mulai terangkat perlahan, memperlihatkan lorong menurun yang dipenuhi ukiran kuno dan cahaya merah samar dari dalam tanah. Lastri menoleh pada Dharma, yang masih berdiri terpaku di tempat. "Apa kau yakin kita harus masuk ke sana?" tanya Dharma, suaranya lirih. "Aku tidak punya pilihan," jawab Lastri. "Bukan hanya karena ini warisan, tapi karena aku harus tahu kenapa garis keturunan kami harus terus bersembunyi." Tanpa menunggu jawaban, Lastri melangkah masuk lorong itu, diikuti Dharma yang masih menggenggam buku catatannya erat. Di belakang mereka, Bayang Purba tetap berdiri tanpa bergerak. Hening, seolah peran mereka belum selesai. Saat kaki mereka menginjak batu pertama di dalam lorong, suara keras seperti pintu besi yang menutup menggema dari atas. Mereka tak bisa lagi kembali. Dan lorong itu mulai berbicara. Langkah demi langkah di lorong itu terasa berat. Dindingnya terbuat dari batu yang memantulkan cahaya kemerahan dari dasar jalur, seolah ada sesuatu yang membara jauh di dalam perut bumi. Suara yang disebut Lastri sebelumnya bukan sekadar imajinasi. Dinding lorong benar-benar seperti berbisik. Bukan dalam bahasa sekarang, tapi dalam aksen kuno yang hanya dimengerti oleh sebagian kecil dari teks yang pernah Lastri pelajari selama bertahun-tahun. Kata-kata itu terdengar seperti doa, atau mungkin peringatan. Dharma mendekatkan telinganya ke dinding. Bisikan itu terdengar lebih jelas saat ia menyentuh batu. "Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani." Tiba-tiba Dharma mundur. Wajahnya pucat. Itu bukan sekadar semboyan tua. Itu semacam mantra. Seperti panggilan untuk membuka sesuatu. Lastri mengangguk pelan. Mantra itu diwariskan oleh para pemimpin Majapahit terakhir. Bukan hanya untuk memimpin, tapi juga untuk menjaga apa yang tidak boleh disentuh oleh tangan yang tamak. Di ujung lorong, mereka menemukan pintu batu dengan relief aneh. Tidak ada kenop, tidak ada celah, hanya lingkaran kecil di tengahnya. Lastri menarik napas panjang, lalu menggoreskan telapak tangannya ke permukaan lingkaran itu. Darahnya menetes, dan pintu mulai bergetar. Sebuah suara berat bergema dari dalam, seperti seseorang sedang membuka gulungan besi yang telah terkunci selama ratusan tahun. Pintu batu itu terbuka perlahan, memperlihatkan ruangan besar di baliknya. Sebuah ruang bawah tanah dengan atap tinggi, di mana langit-langitnya dihiasi lukisan kisah-kisah peperangan, pemujaan, dan pengetahuan yang hilang.
Di tengah ruangan berdiri sebuah altar besar dengan 5 buah tempat duduk batu di sekelilingnya. Masing-masing memiliki simbol berbeda: api, air, angin, tanah, dan satu yang tak dikenal Dharma sama sekali. Lastri berjalan menuju altar dan mengangkat tangannya. Suasana berubah. Cahaya dari lempengan emas kembali muncul dari tasnya dan mulai melayang sendiri, berhenti tepat di atas simbol kelima. Dalam sekejap, suara nyaring menggema di seluruh ruangan, dan simbol itu bersinar terang. Tiba-tiba dari balik dinding ruangan, terdengar bunyi gerakan cepat, seperti benda besar yang terguling atau rantai logam yang ditarik. Dharma menoleh, matanya membesar. Apa itu? Suara mesin. Sebelum Lastri bisa menjawab, dinding bagian utara mulai terbelah, memperlihatkan sesuatu yang mustahil ada di zaman itu. Sebuah struktur logam berukir penuh prasasti kuno, berbentuk seperti kendaraan besar namun tidak memiliki roda, melainkan alas melingkar seperti cakram. Lastri menatap Dharma. Inilah sebabnya mereka menyembunyikan semuanya. Karena ini bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang sesuatu yang bisa mengubah keseimbangan dunia. Di atas struktur itu tertulis satu kalimat pendek dalam bahasa Jawa kuno, yang Dharma baca dengan suara gemetar. Ruangan itu kini dipenuhi cahaya redup yang muncul dari struktur logam raksasa. Simbol-simbol di permukaannya menyala perlahan, satu persatu, seperti sedang mengenali kehadiran darah yang cocok. Lastri berdiri di depan altar, menatap tak berkedip ke arah mesin kuno yang tak terbayangkan itu. Dharma hanya bisa mematung. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Ini bukan buatan manusia biasa, bisiknya pelan. Lastri mengangguk. Ini buatan para leluhur yang memadukan pengetahuan langit dan bumi. Pengetahuan yang akhirnya mereka kubur, karena mereka sadar, jika jatuh ke tangan yang salah, maka bukan hanya satu bangsa yang hancur, seluruh dunia bisa kehilangan arah. Cahaya dari struktur itu mulai meredup, perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah, seolah tahu waktunya belum tiba. Mekanisme di sekitarnya bergerak mundur, seperti sedang menutup kembali sejarah yang baru saja dibuka. Langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Bayang purba muncul kembali, kali ini tanpa ancaman. Mereka hanya berdiri di ambang pintu lorong, mengamati. Salah satu dari mereka mengangguk pada Lastri, kemudian melemparkan sepotong kain kuno yang jatuh tepat di kaki Dharma. Dharma membukanya dengan hati-hati. Di atasnya tertulis dalam aksara Jawa halus, "Sing ngerti kudu nyimpen, ora nyebar. Sing nyimpen kudu ngerti tujuane." Yang tahu harus menyimpan, tidak menyebar. Yang menyimpan harus tahu tujuannya. Lastri menatap Dharma. Ini bukan untuk dibuka ke dunia. Belum. Tugas kita bukan membagi rahasia, tapi menjaga agar rahasia itu tetap bernilai. Saat dunia siap, maka warisan ini akan menemukan jalannya sendiri. Dharma tak bisa menjawab, tapi di dalam dirinya ada suara kecil yang memahami. Ia menutup buku catatannya perlahan, lalu memandang lorong gelap yang akan mereka lalui untuk keluar dari tempat itu. Langit sudah gelap saat mereka muncul kembali ke permukaan. Udara terasa berbeda. Lebih hening, lebih berat, tapi juga lebih dalam. Seolah bumi sendiri ikut menyimpan napasnya, menjaga rahasia yang baru saja dibangunkan, agar tidak tercecer oleh tangan yang hanya tahu mencari tanpa benar-benar memahami. Di kaki gunung, Lastri berlutut sejenak. Ia menatap ke langit, lalu ke tanah, lalu menutup matanya dan berbisik. Untuk mereka yang menjaga, untuk mereka yang lupa, dan untuk mereka yang akan datang nanti. Kami titipkan kembali warisan ini, bukan sebagai milik tapi sebagai peringatan. Dan malam itu, bayangan masa lalu kembali tertidur. Namun jejaknya tidak akan pernah benar-benar hilang.